Jadi begini teman-teman, kalau yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu menurut saya sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik lainnya. Kalau kita cek ya media sosialnya, terutama YouTube-nya itu, memang beliau dari dulu, dari zaman ketika masih menjadi Bupati Purwakarta, beliau sering mendokumentasikan kinerjanya, mendokumentasikan aktivitasnya sebagai pejabat publik, dan itu real begitu ya, bukan settingan, bukan, tapi dia kerja, tapi didokumentasikan, bukan sebaliknya. Kalau yang lain, kalau saya lihat, dia sengaja membuat settingan sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah sedang bekerja. Nah, kalau Kang Deddy itu berbeda, nggak begitu. Dia lagi bekerja, tapi didokumentasikan. Contohnya apa? Ketika rapat dengan perusahaan Cina, perusahaan mobil listrik Cina, rapatnya didokumentasikan. Ada jelas. Menghasilkan keputusan nggak? Menghasilkan keputusan. Nanti kita coba tampilkan sedikit lah cuplikannya. Menyiapkan dana sekitar 40 miliar untuk memberikan jaminan keamanan para investor di seluruh Jawa Barat. Ini penting. Kenapa penting? Ini adalah bagian komitmen pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen terhadap infrastrukturnya. Jaringan jalan menuju lokasi, kemudian aspek apa saja yang belum terpenuhi, maka kita akan berikan jaminan. Ketiga, kita juga berikan jaminan untuk bagaimana rekrutmen tenaga kerjanya. Atau bahkan rapat di DPR juga beliau masih menjadi anggota DPR RI. Beliau menyampaikan suatu gagasan yang luar biasa terkait pertanian. Di situ saya sangat kagum sekali dengan beliau. Ternyata pikiran-pikirannya mencerahkan begitu. Ada juga intervensi oleh Kementerian Pertanian, suruh anak-anak sekolah nanam padi, suruh anak-anak sekolah beternak, itu bisa. Nganggur anak kita hampir setahun hari ini, ngabisin pulsa. Bilangnya kuotanya dikasih, faktanya nggak nyampe. Ini yang terjadi. Semua kita hanya berkutat pada program kita masing-masing. Semuanya adalah hanya di Jakarta, agar dipuji di Jakarta, agar dipuji di Jakarta. Real rakyat nggak keurus. Bekerja sama dengan wali kota Bandung sekarang ini karena beliau sudah menjadi gubernur ya. Beliau coba mulai memberikan contoh lah begitu. Jadi kalau Kang Deddy ini, dia sedang bekerja, didokumentasikan. Tapi kalau yang lain tidak sedang bekerja, jadi sengaja aja buat video seperti itu, video ya pencitraan lah begitu ya, kemudian dibuat seolah-olah sedang bekerja. Nah, kalau Kang Deddy enggak, kebalik, dia kerja tapi didokumentasikan, divideokan. Apakah itu settingan? Tidak, karena posisinya sedang bekerja, didokumentasikan. Karena pekerjaan sebagai eksekutif itu pasti akan, atau untuk memutuskan suatu masalah, atau ketika terjun ke lapangan, atau ketika rapat, atau ketika memberikan pengarahan, kalau tidak didokumentasikan dan tidak ada dokumentasinya gitu ya, kadang-kadang kalau tidak jelas juntrungannya, kadang-kadang suka salah paham begitu, masyarakat suka salah paham kalau tidak ada dokumentasinya. Jadi ini bentuk transparansi lah begitu. Kinerjanya seperti apa kita lihat di situ, di konten-kontennya itu. Jadi ada satu perintah ketika Kang Deddy berhadapan dengan dinas sosial atau dinas perempuan lah. Setelah upacara, beliau langsung memanggil orang dinas perempuan gitu. Kang Deddy langsung tunjuk nih, maksudnya langsung memberikan kritik dan juga arahan. Kalau seandainya di Jawa Barat ini masih ada anak-anak yang masih tinggal di kolong jembatan, atau masih ada anak-anak yang terlantar nih kepada orang dinas perempuan itu, dinas perempuannya kalau tidak ada perbaikan, kalau tidak ada solusi untuk mengatasi itu di Jawa Barat terkhusus ya, maka dinasnya langsung akan beliau bubarkan, direkam dan juga dilihat oleh banyak orang. Jadi langsung tuh, kalau tidak berfungsi ya udah bubarkan, ya kan, jelas kan begitu. Kita juga tahu begitu. Itu apakah pencitraan? Menurut saya bukan. Beliau sedang bekerja sebagai gubernur, memberikan arahan, dan kita tahu apa yang dia kerjakan. Enggak ada tindakan sampai sekarang. Kita kan banyak kerjasama, Pak. Enggak. Ngomongnya jangan administratif, dengan saya teknis. Ya, kenapa dibiarkan? Kan gubernur udah ngasih contoh tuh, orang dibawa, ibunya sekarang kerja tuh jadi tukang sapu di gedung Pakuan. Lakukan itu. Siapa? Jadi kalau hanya kita kerjasama, kita nggak akan selesai, Pak. Malu, Pak. Ada dinas pemberdayaan perempuan, budak letik di kolong jembatan diantep. Wah, Pak.
Kalau itu tidak bersih, saya tutup dinasnya. Artinya hal-hal seperti ini penting gitu agar masyarakat mengerti setiap permasalahannya apa. Pasti sebagai eksekutif, beliau ini kan eksekutif di Jawa Barat. Pasti untuk memutuskan suatu permasalahan itu akan banyak sekali benturan-benturan. Baru menjadi gubernur kemarin masalah Bekasi ya, aliran sungai di Bekasi dibereskan semua oleh beliau. Kali gabus ya, kali sepak ini terusannya kali sepak. Nah ini proses normalisasi. Oke guys, ini dulunya warung-warung ini guys. Nah, kemudian di Bogor juga yang menjadi penyebab banjir bandang, beliau langsung selesaikan. Di situ kalau tidak ada dokumentasi, tidak ada rekaman video, ujung-ujung dibongkar, masyarakat pasti sentimennya negatif sama beliau. Mungkin yang lain yang akan digusur itu akan ya biasalah, menjadi seolah-olah menjadi korban. Nanti banyak orang-orang jadi korban PHK lah segala macam. Tapi karena ada videonya, ada dokumentasinya, ya kita oke-oke aja kan begitu. Ini semua demi kebaikan, ya kan? Demi kebaikan bersama, ya kita mesti yang salah-salah, yang keliru-keliru kita selesaikan gitu. Meskipun di situ pasti akan ada pekerjaan yang hilang, ada usaha yang hilang. Oh, tempat wisata kan, itu kan tempat wisata mungkin sudah ada yang booking beberapa minggu sebelumnya akan main ke situ, taunya dibongkar. Oh, ya kan? Bantu nanam pohon. Saya kasih bantuan pada Anda asal mau bantu nanam pohon. Tapi Bapak di video ada videonya. Dengerin dulu, bukan urusan videonya. Terus apa Pak? Gini, saya membantu kompensasi Anda yang nganggur di sini. Tapi saya minta tanggung jawab moral Anda. Bantu nanam pohon di sini. Anda nggak mau bantu nanam satu pohon? Kita pasti mau bantu, Pak. Maksudnya kan di video itu janjinya hari ini. Iya, saya minta. Sampai sekarang Anda belum nanam pohon. Ya artinya ini mesti jelas. Kalau misalkan menyamakan Deddy Mulyadi dengan tokoh-tokoh pencitraan yang lain, dulu ada Bu Risma yang ngatur-ngatur lalu lintas, kemudian direkam. Kemudian ada Bu Risma yang sedang nangis-nangis, atau Pak Ganjar begitu ya, atau Pak Joko Widodo. Menurut saya Kang Deddy ini berbeda karena track recordnya sangat jelas. Semenjak jadi bupati, jadi anggota DPR, dan sekarang sebagai gubernur, saya kira kinerja beliau juga banyak diapresiasi oleh masyarakat. Masyarakat sangat puas terhadap kinerjanya, dan memang saya kira penting gitu, saya kira perlu gitu. Jadi setiap videonya itu ada kelanjutannya. Masalah banjir di Bekasi aja atau di Bogor aja, itu kan videonya beberapa video dia buat disampai tuntas. Yang di Bogor dari mulai pengecekan sampai penggusuran, sampai ada perdebatan dengan para pegawai, dan diakhiri dengan penanaman pohon bersama di situ. Dan semuanya akhirnya apa? Semuanya setuju, sepakat ya. Seluruh warga sekitar ikut semua. Yang nanam pohon bukan Kang Deddy, bukan, tapi semua masyarakat di sekitar Bogor. Dan yang sekarang lagi difokuskan itu adalah menyelesaikan permasalahan di Kota Bandung. Jadi ini baru berapa bulan gitu. Saya yakin Jawa Barat akan maju di tangan Kang Deddy Mulyadi. Jadi untuk teman-teman yang masih nyinyir, yang masih mengkritik, atau yang masih menganggap pencitraan, saya tekankan, Kang Deddy dia bekerja sebagai gubernur dan didokumentasikan. Saya berpikirnya positif, itu adalah bentuk transparansi. Harus seperti itu, biar jelas juntrungannya gitu, karena akan banyak sekali benturan kalau sebagai eksekutif ini, karena banyak sekali hal yang mesti diberesin, mesti banyak hal yang dibereskan, mesti banyak rumah yang digusur, mesti banyak pinggir-pinggir sungai yang dirapikan. Itu kan pasti akan banyak penggusuran-penggusuran. Kalau tidak ada dokumentasinya, ribut terus nanti. Dokumentasi jalan, AdSense masuk, bisa dipakai buat ganti rugi atau segala macam begitu kan. Mungkin sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Ini sangat cerdas. Kalau yang lain-lain wallahu alam ya. Kalau yang lain-lain saya lihat belum sampai ke situ gitu. Jadi sangat tidak tepat kalau menyamakan cara kinerja Kang Deddy Mulyadi dengan tokoh-tokoh lain yang terkenal di Indonesia, ya Pak Jokowi, Pak Ganjar, Bu Risma. Itu sih 3 orang itu.
mobil kebanggaan Indonesia. Dari Solo untuk Indonesia. Tidak sama begitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan hidupnya masih rendah. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka kematian ibu dan anak karena melahirkan juga masih tinggi. Kita ingin jadi provinsi yang dibanggakan, jadi provinsi yang memberikan contoh pada seluruh provinsi lain bahwa anggaran negara kalau dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu